Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya, sahabat survival dan sahabat mode detak jantung aktif tapi ya. Oke, di kesempatan video kali ini saya akan berbagi cerita, tapi kali ini disebut horor bukan, disebut nggak horor juga bukan. Soalnya saya diteror. Terornya ya dengarkan saja nanti. Ini pengalaman saya pribadi waktu saya nganter 7 orang temennya teman saya yang dari Jakarta. Oke, cerita singkatnya gini. Jadi pas saya waktu itu udah hampir 1 tahun lah, 1 tahun ke belakang. 1 tahun ke belakang saya mengalami ya diteror itu. Jadi singkat ceritanya gini, waktu itu kan teman saya ngontek saya, katanya ada ini nih yang mau naik gunung, ke kemana kata saya gitu, katanya ke Cikuray tuh kan, katanya ke Cikuray. Kata saya, kalau bisa sih jangan ke Cikuray, kata saya. Kenapa katanya gitu kan, kata teman saya. Jadi gimana ya, kalau Cikuray sih tahu, kalau yang sudah mendaki ya pasti tahu kan trek Cikuray itu kayak gimana gitu kan, ginilah gitu kan. Nah, kata teman saya, ya kemanain itu ya, alihin aja kata saya ke Guntur apa gimana kan. Kalau Guntur kan lumayan enak lah, jadi ada sumber air juga dan kita gak terlalu capek lah. Nah, terus pas mau ini nanya lagi, gimana katanya, mau Cikuray apa Guntur, kata saya gitu kan. Tanya lagi itu yang temannya teman saya yang 7 orang itu, dia maunya mau ke Cikuray gitu. Ya udah gak apa-apa kata saya gitu. Nah, terus kita berangkat waktu itu hari apa ya, kalau gak salah sih hari Sabtu malam minggu kalau gak salah. Kita berangkat dari rumah jam 5 sore, nyampe base camp Cikuray kalau gak salah jam 9 malam ya. Jadi waktu itu kita packing dari kita berangkat bukan hari Sabtu, waktu itu hari Jumat. Setelah Jumatan kita packing beres-beres, udah packing jam 5 kita langsung berangkat menuju Cikuray. Kita berangkat dari sini jam 5, dari rumah jam 5, terus kita berangkat ke Cikuray nyampe jam 9 malam. Nah, terus waktu itu kan yang 7 orang dari Jakarta kan belum tahu kan jalannya kemana gitu kan. Terus dia yang siapa ya namanya, lupa lagi, Iqbal kalau nggak salah sih. Iqbal nanya, minta kontaknya orang yang suka bawa apa ya, kayak mobil pick up kayak gitu, terus minta nomor yang ini suruh jemput ke base camp gitu. Ya udah saya kasih gitu kan, dia jemput gitu. Dia udah berangkat, udah nyampe jam berapa ya, dari jam 6 kali, jam 6 udah nyampe base campnya Pemancar, udah di Pemancar. Terus saya dari sini berangkat gitu kan, kita berangkat, kita ketemu di base campnya Pemancar.
sapa-sapa lah, salam-salam gitu kan. Terus kita gak langsung berangkat sih, soalnya kan perjalanannya malam gitu kan, gak mungkin lah kita untuk berangkat malam-malam, trekking malam-malam gitu kan. Kita nunggu aja, nunggu besok aja gitu kan. Terus udah besok kita beres-beres, kita masak-masak dulu, terus kita makan-makan lah. Kata si Pak Jemi, jam berapa kita berangkat gitu kan. Kata saya ya pagi-pagi lah, udah sarapan udah ini, kita berangkat, langsung berangkat. Kita udah beres jam 7 ya, jam 7 sampai jam 8, sampai jam segitulah, jam 8 kira-kira. Kita berangkat trekking, kita atur inilah, atur bukan bagian-bagian lah. Kita ada si Pak Jemi depan, si Pak Diki kalau nggak salah tengah lah, saya sweeper belakang. Saya suka paling belakang sih, bagian sweeper. Nah pas waktu di pos berapa ya, pos 2 kalau nggak salah, pos 2 ada yang ngasih tahu gitu. Hati-hati, ada si Bagas katanya gitu. Si Bagas, oh iya saya udah tahu sih bahwa si lagi ini katanya, si Bagas lagi lumayan gitu, lumayan gimana ya, galak, bukan galak sih ya, tapi apa ya namanya, bukan galak, apa sih ya, sejenis kayak gitulah, lagi bangor lah, lagi ininya gitu kan. Sampai pos 4 ada lagi tuh orang yang ngasih tahu sama kita, hati-hati si Bagas gitu kan. Ya kita selalu, alhamdulillah kita selalu waspada lah, selalu hati-hati gitu kan. Terus kita udah jalan tuh waktu itu, sampai pokoknya kita jalannya agak santai sih gitu. Kita nyampe pos berapa ya, pos 6. Nyampe pos 6 udah apa ya, udah agak gelap gitu kan. Nyampe pos 6 udah agak gelap lah, jam berapa ya, soalnya kita gimana ya, jalannya santai sih, jalan santai, gak terburu-buru, gak kejar waktu gitu kan. Kita nyampe pos 6 udah agak sore, udah agak gelap-gelap lah sedikit gitu kan, sekitar jam setengah 6 lah, setengah 6. Waktu itu saya agak lapar gitu kan, waktu belum nyampe ke pos 6 saya agak lapar, saya break dulu di pos 6. Waktu itu mereka yang Pak Jimmy sama yang 7 orang orang Jakarta itu udah nyampe duluan ke pos 6. Saya berdua paling belakang, berdua sama si Pak Diki. Nah kita nungguin di pos 6, yang 7 orang sama si Pak Jemi itu udah nungguin di sana. Kita cemil-cemil dulu, makan dulu, cemil makanan ringan lah gitu kan. Terus waktu itu kita mutusin gini, ya udah, Pak Jimmy bawa anak-anak, maksudnya bawa yang 7 orang itu, sampai apa ya, Carlok dulu gitu kan. Kita takut kehabisan buat gelar tenda di sana gitu kan. Pak Jimmy duluan bawa anak-anak ke ke puncak lah. Kita mau posisinya campnya di puncak gitu, puncak Cikuray gitu kan. Terus pas saya sebat dulu,
sebat dulu kan, kata saya kan. Pak Diki ya, sebat dulu lah, nyantai dulu, kita nyantai. Saya sambil gini, sambil tiduran, saya saking apa ya, ngantuk gitu kan, saking ngantuk si rokok itu saya nggak sadar sampai habis gitu, sampai di tangan gitu kan, sama si Pak Diki, bangun si Pak Diki gitu, rokok tuh ya saya apa ya, saking capek gitu kan, ngantuk gitu, rokok ini aja agak kerasa gitu. Pas ayo kata si Pak Diki, berangkat lagi ya, kita biasa ngambil carrier lagi, ngambil ini, kita mau berangkat. Pas mau berangkat ternyata udah ada di depan gitu, udah ada yang nyegat di depan. Kata si Pak Diki, ada itu si Bagas gitu kan. Mana? Iya itu si Bagas. Ya, kita lama, hampir setengah jam lah, pokoknya udah sampai malam, sampai gelap. Itu si Bagas gak mau pergi gitu kan, si Bagas malaki gitu. Waktu itu saya ambil HP kan, terus saya video, ini kata saya dicegat si Bagas gitu kan. Dicegat si Bagas udah sampai malam gitu kan, udah gimana nih, udah malam kan. Yang si Pak Jimmy udah pada di atas mungkin, kata saya. Ya udah gak apa-apa, ayo kata, berjalan aja. Kata si Pak Diki, gak mau kata si Pak Diki gitu. Si Bagas biar gak ada lu gitu kan. Pas itu kita berangkat, si Bagas udah gak ada kan, udah gak tahu kemana, ke bawah. Kita berangkat, pas di tengah perjalanan menuju pos 8 ya, pos bayangan itu, pos 8, kita ketemu sama orang pokoknya banyak yang naik kan waktu itu, ketemu katanya. Tadi di Pala Kecil Bagas ya katanya, pokoknya ngomongnya ngawur gitu kan. Ya gak tahu ya, saya ini bukan yang sama-sama pendaki sih, tapi bicara untung katanya saya gak dicegat harimau katanya gitu. Shoot, kata saya, diam, jangan ngomong kasar kayak gitu, kayak kalau di gunung. Saya bukan marahin sih, saya ngingetin aja, saya sama ini jangan suka ngomong yang kasar-kasar, yang enggak kalau di gunung, kata saya gitu. Enggak lama kemudian ada temennya katanya sakit kakinya kram katanya. Kata saya juga tadi apa, kata saya gitu, kamu itu jangan ngomong sembarangan, kata saya. Kalau mau ikut naik bareng sama kita, ayo, tapi jaga bahasa, kata saya gitu. Yang tadi yang kram itu saya urutin kan, saya bantu lah sama si tadi gitu kan, pakai minyak ini ya urutin, ya udah kita bareng, kata saya gitu. Tapi awas jangan ngomong lagi kayak gitu, kata saya gitu. Bareng aja. Ternyata mereka mungkin campnya di pos bayangan gitu kan. Saya lanjut ke atas, terus si Pak Jimmy gimana ya, si Pak Jimmy katanya gimana ya, gak enak kok lama, katanya gitu kan. Tahu kemana, mungkin si Pak Jimmy berpikirnya kayak gitu sih. Ada tuh turun lagi ke kita, kok baru nyampe tadi dicegat si Bagas, katanya gitu. Dan pas waktu si Pak Jimmy ini bantuin kita lah ya, naik ya, terus kita bikin camp di atas, terus pas ini masak lah, biasa masak ini ada yang masak air, ada yang masak ini buat seduh kopi lah. Terus ada yang kan saya ini gelar tenda, gelar ini sama si Pak Diki sama si Pak Jemi, sebagian ada yang masak air gitu kan buat ngopi. Terus pas udah agak malam
udah agak malam tuh si Bagas udah mulai keluar gitu. Apa ya, padahal si makanan itu udah kita masukin keril, kita bungkus pakai plastik, pakai baju. Waktu itu salahnya kita bawa apa ya, telur sama sarden. Kita waktu itu salahnya itu sih bawa sarden. Mungkin si Bagas nyium bau apa ya, amis kayak gitu lah. Jadi si Bagas ke tenda kita mulu gitu kan. Waktu pas pertama itu ke tenda kita kan gelar 2 tenda. Jadi tenda saya sebelah sini, tenda yang orang Jakarta yang kita bawa itu sebelah sini. Jadi kita gelar 2 tenda gitu kan. 2 tenda waktu itu. Waktu pas jam berapa ya, hampir jam 11 malam lah. Jam 11 malam si Bagas awalnya ke tenda kita, gini-giniin tenda kita. Terus waktu itu kita usir katanya harus pakai cahaya senter itu biar kabur. Iya, saya pakai senter, iya kabur ya kan. Kita patrol aja gitu kan, gantian kita patrol gantian. Kita bagian lihat-liatin kan, takut kita bawa orang Jakarta 7 orang. Terus kita juga gimana ya, saya sendiri juga agak lumayan takut sih gitu kan. Namanya juga binatang kan, insting binatang kan tetap aja kayak gitu kan. Nah, waktu udah agak mungkin jam 2 malam lah, jam 2 malam ada tuh yang orang Jakarta itu, yang 7 orang itu teriak-teriak, namanya Pala ya, si Pala itu teriak-teriak sama saya, sama Pak Jemi, sama juga Pak Diki. Kan kita satu tenda tuh bertiga. Tolongin keril kita dibawa. Ternyata iya benar, keril kita dibawa waktu itu. Keril kita dibawa sama si Bagas. Untungnya si keril itu nyangkut ke tali tenda, tali tenda kita nyangkut. Kalau gak nyangkut sih udah ke bawah, mungkin udah kemana kerilnya, sama ada makanan, ada baju, ada ini, udah kemana, udah dibawa gitu kan. Nah udah itu kita lihat tendanya kemana-mana. Pas untungnya tendanya sih rusak. Yang penting anak-anak sih aman, yang 7 orang itu gak kenapa-napa gitu kan. Nah bagian inilah udah pagi lah, kita selfie, kita foto-foto lah, ngambil momen-momen lah itu kan, buat kenang-kenangan kita buat ini. Nah lalu waktu itu kita turun, udah jam berapa ya, kira-kira jam 10-an lah kita turun. Kalau turun sih lumayan agak cepet ya kalau turun kan, beban juga udah berkurang gitu kan. Ini juga ya, kalau turun kan cepat lumayan gitu. Jadi turun, terus pas di pos 4 kita dicegat lagi sama si Bagas. Kita dicegat lagi tuh. Nah ceritanya gini, pas waktu turun kita nemuin sampah, banyak banget sampah gitu kan. Saya kira itu yang buang-buang sampah, ini sampah kok dibuang-buang, kata saya gitu kan udah ada aturannya kan, kalau gunung jangan buang sampah sembarangan, jangan berbicara kayak gimana. Kata saya, ini kok sampah
banyak sekali kan kesana semari. Saya ini mungkin ini ulah ada karena orang panik mungkin, bahwa kita kan selalu bawa sampah, terus si Bagasnya mau itu gitu kan. Terus mungkin kalau panik kan dibiarin gitu aja kan, sampah dikasih si Bagas aja gitu. Terus waktu kita mengutin sampah, dari belakang bener ada si Bagas gitu kan. Kata saya bawa terus bawa dua 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 kantong kresek gitu kan sampah. Waktu saya bawa gini si Bagas ke saya, kita kan mengutin sampah terus kita ini ternyata benar ada si Bagas dari belakang gitu kan. Kita saya bawa dua kantong trash bag gitu kan, saya bawa, terus si Bagas mau ke saya kasih ke si Pak Jimmy gitu kan. Si Pak Jimmy juga diserobot si Bagas gitu kan. Kita panjat pohon gitu kan, pohonnya kecil ya, segede-gede mungkin segede kaki lah, itu satu pohon 7 orang, gimana gitu, ada ya video si Bagas gitu kan. Nah waktu itu alhamdulillah si Bagas udah kemana gitu kan. Kita turun, pas turun ada lagi depan gitu kan si Bagas jegat lagi gitu kan. Anak-anak udah pada lari ke sana. Saya takutnya ya, saking panik saya takutnya ini gitu kan. So kita coba nenangin diri sendiri, nenangin yang 7 orang itu gitu kan. Ya udah jangan panik gitu saya gitu, biasa aja gitu kan. Itu kan nenangin inilah, jangan sampai kan terjadi yang enggak kan gitu kita. Waktu itu kita turun, kita mandi gitu kan, kita bersih lah di base camp itu kan. Itu alhamdulillah kita dari rumah selamat, nyampe ke rumah lagi selamat gitu kan. Kita turun, kita bisa gitu kan. Kalau saya ke arah ini, arah Tasikmalaya, terus mereka ke arah Bandung gitu kan, mau pulang gitu kan. Kita kontak-kontak, kalau udah nyampe rumah pokoknya kita kasih tahu gitu kan, kita hubungi lah kalau udah nyampe rumah. Dan alhamdulillah sampai rumah selamat gitu. Ya mungkin segitu dulu video cerita saya, pengalaman saya pribadi yang saya diteror sama katanya si Bagas, Bagong asli katanya Cikuray. Ya terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.